Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Video ini adalah lanjutan dari part kedua yang kemarin. Bisa dilihat saya sudah bekerja 382 jam lebih 40 menit dengan pendapatan 4.339,49 US dollar yang dirupiahkan sebesar 62 juta lebih sekian ini ya teman-teman. Jadi ini adalah hasil kerja saya di Upwork ya, dari satu kontrak saja. Karena saya itu suka banget nyari-nyari kontrak yang jangka panjang. Dalam arti klien yang membayar besar dan kontraknya itu jangka panjang. Jadi tidak semua klien itu saya bidding untuk mengajukan proposal untuk melakukan kerjasama. Jadi job-job yang saya kirim proposal untuk melakukan kerjasama seperti ini teman-teman. Nah bisa dilihat per jamnya dibayar 15 dolar sampai 34 dolar. Ini kalau dirupiahkan kisaran 200 ribuan sampai hampir 500 ribu. Itu per jamnya ya. Dan job ini berjudul Graphic Design Needed. Dan ini adalah kontrak saya yang lain di Upwork sebesar 1112,61 US dollar. Dan kalau ditambah sama ini aja udah lebih dari 5.000 dolar yang saya dapatkan teman-teman. Dan di Upwork sendiri ada dua jenis job yang bisa kita dapatkan, yang bentuk fixed price seperti ini atau kerja borongan. Ini cukup gede 1.500 US dollar. Dan yang atas ini tadi klien dari Jerman yang membayar 15 sampai 34 US dollar per jamnya dengan estimasi kontrak kurang dari 1 bulan. Biasanya sih akan dikontrak dalam jangka panjang apabila kita bisa menyelesaikan kerjaannya tepat waktu dengan kualitas ya. Kalau yang bawah ini, help me distribute my iOS up to my clients, itu judul dari jobnya. Ini borongan dan dia nyari di kategori export, bisa dilihat di bagian sini dengan budget atau anggaran 1.500 US dollar. Itu kalau dirupiahkan kisaran 20 jutaan teman-teman, dan job ini dipost 20 menit yang lalu. Jadi potensi kerja di Upwork itu benar-benar luar biasa banget. Saya sendiri sudah mulai 2010 atau 2011 gitu. Udah di Upwork ini. Dulu namanya Odex ya, setelah gabung dengan Elance, sekarang namanya jadi Upwork teman-teman. Jadi nggak perlu heran kalau satu jobnya itu bisa tembus 4.300 US dollaran ini. Klien saya dari Australia, bisa dilihat namanya Kevin Whelan. Kemudian untuk kontrak yang kedua ini tadi bisa dilihat di sini teman-teman. Nah ini saya dapatnya itu 1.112,61 US dollar. Dari dua kontrak itu aja kalau dibulatkan 5.000 aja ya, itu kisaran 72 jutaan teman-teman. Dan itu pendapatan yang kita bisa raih cuma kerja dari rumah aja. Jadi enak banget kerja freelance itu nggak terikat waktu, tapi bukan berarti kita bebas kerjanya ya, karena ada kontrak tertentu sesuai dengan agreementnya. Meskipun saya cuma kerja dari rumah, tapi hasilnya sudah bisa buat membeli Mercedes-Benz C200 W204 ini teman-teman. Dan mobil ini adalah mobil keempat yang saya beli, cuma hasil dari kerja online saja dan kerjanya di rumah ya. Dan mobil ini saya gunakan sebagai mobilitas harian atau mobil harian saya yang saya gunakan untuk riwa-riwi ya bahasa Jawanya itu, tapi ya buat mondar-mandir gitulah untuk bahasa Indonesianya, tapi nggak tahu itu bahasa Indonesia bukan ya. Dan untuk mobil ini juga saya beli cuma dengan kerja sebulan di rumah aja teman-teman, tapi jam terbang saya itu sudah mulai 2010 atau 11 ya, jadi pengalaman saya sudah banyak banget sehingga action saya dalam membangun bisnis online itu tidak seperti awal-awal dulu. Dan berbicara soal bayaran, besar kecilnya skill kita juga menentukan. Apabila teman-teman jago InDesign, ini bisa dilihat untuk membuat sebuah desain kartu dibayar 8 sampai 20 dolar. Sementara saya pribadi suka banget bikin logo, kemudian website. Nah, untuk kategori yang saya masuki bisa dilihat ya, ada modeling, CAD, kemudian product design, other software development, mobile development, web, dan mobile design. Jadi ini adalah kategori kerjaan-kerjaan yang saya kerjakan teman-teman. Kalau teman-teman jago di bagian untuk membuat desain-desain simple sederhana, misal menggunakan Adobe InDesign seperti ini, itu bayarannya juga sudah cukup gede, 8 sampai 20 dolar per jamnya. Untuk levelnya sendiri ini bisa dilihat entry level. Jadi untuk pemula ya teman-teman, dan kontraknya kurang dari 1 bulan. Nah ini untuk jam kerjanya kurang dari 30 jam per minggunya, di post 11 menit yang lalu. Jadi ini kliennya membutuhkan 6 sampai 7 desain ya. Jadi bisa dilihat untuk deskripsinya.
Dan udah ada contohnya exciting templates. Jadi kita tinggal kayak memodifikasi dengan style yang lebih baru. Jadi kerjaan ini cukup potensial untuk pemula, tapi ya meskipun untuk pemula setidaknya kita harus punya pengalaman lah dalam membuat desain teman-teman. Dan kerjaan yang saya favoritkan itu di bidang website dan mobile teman-teman, karena bayarannya bisa dilihat sendiri ya. Nah, kisaran 18 sampai 30 dolar per jam teman-teman. UI dan UX itu kepanjangan dari user interface dan user experience. Jadi kalau kita menjadi desainer UI atau UX bayarannya itu cukup tinggi, dan ini untuk intermediate kategorinya dengan kontrak lebih dari 6 bulan. Jadi cocok banget lah buat kita yang nggak suka nganggur teman-teman. Dan untuk kategori skill yang terdapat di Upwork itu banyak banget, bisa dilihat ini ya. Jadi kita kerja itu bisa sesuai dengan skill masing-masing. Ada accounting, consulting, admin support, customer service, data science dan analytics, kemudian desain dan kreatif, engineering, arsitektur, IT, networking, dan banyak lagi. Saya akan scroll ke bawah agar teman-teman ngelihatnya juga. Ada legal, kemudian sales dan marketing, translation, web, mobile, dan software development. Ini untuk kategori secara umum ya. Kalau yang kecil-kecil ini itu sub kategorinya teman-teman. Nah, ini yang saya pilih, mobile development, web mobile design, other and software development. Jadi kalau kita seorang programmer, kita bisa memilih kategori ini karena bayarannya itu gede banget teman-teman. Dan untuk kategori yang lain, nah ada writing juga teman-teman. Untuk writing ini cukup luas juga. Ada content copywriting, kemudian editing dan proofreading, kemudian resume, cover letters, other writing, dan di samping kanan ini ada creative writing, grant writing, dan technical writing. Jadi apabila kita skillnya itu di penulisan, bisa masuk ke kategori-kategori ini teman-teman. Jadi meskipun nulis kita bisa dibayar di Upwork ini, dan itu bisa per jam, bisa borongan, ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi lah. Dan untuk menjadi seorang desainer di Upwork ini bayarannya juga gede-gede teman-teman. Yang ini aja 100.000. 100.000 ini kalau dirupiahkan sudah lebih dari 1 miliar teman-teman. Karena di sini dia dibayarnya itu bisa dilihat 50 US dollar per jam. Dan untuk hasil total yang ia dapatkan bisa dilihat lebih dari 100.000 US dollar. Ya kalau kita bulatkan 100.000 aja itu 1,4 miliar teman-teman. Dan saya scroll ke bawah lagi, ini 40.000 US dollar. Kemudian saya scroll ke bawah lagi, ini 50.000 US dollar. Ya sebagai logo designer atau graphic designer secara umumnya lah, di Upwork ini bayarannya itu gede-gede teman-teman, karena kontraknya itu panjang-panjang. Kecuali untuk pemula biasanya sih nggak bisa menfilter kerjaan yang kontraknya panjang atau itu sekedar kontrak sekali aja. Jadi kita itu harus memilih kontrak yang jangka panjang agar hasilnya itu gede teman-teman. Ya salah satunya ini bisa dilihat kontrak yang saya dapatkan tuh. Nah ini bisa dilihat teman-teman, dengan kerja 95 jam aja itu kalau seharinya 10 jam, berarti saya kerjanya itu nggak sampai 10 hari ya. Kalau seharinya 10 jam, kalau 10 hari kan 100 jam, di sini 95 lebih 20 menit saya dibayar 1.112,61 US dollar. Itu kalau dirupiahkan kisaran 15 jutaan, cuma 10 hari aja teman-teman. Dan untuk kontrak yang ini saya mendapatkan 4.339,49 US dollar dengan kerja 382 lebih 40 menit. Ya 382 jam lebih 40 menit maksud saya. Dan hasilnya kalau dirupiahkan, apabila kita bulatkan 4.300 aja, kalau kita rupiahkan, mari kita hitung bareng-bareng teman-teman. Untuk penyemangat aja ya, saya akan refresh terlebih dahulu untuk browsernya untuk mengubah kurs saat detik saya merekam atau menghitung kurs ini ya. Di sini kita masukkan 4.300. Nah, kisaran 62 jutaan. Itu cuma satu kontrak aja teman-teman. Dan kontrak yang sudah saya kerjakan sudah lebih dari 100 kontrak teman-teman. Jadi ya hasilnya itu gede banget. Bahkan satu akun aja, karena saya punya beberapa akun di Upwork ini, satu akun itu kisaran 35.000 US dollar kira-kira. Dan kalau digabung secara keseluruhan dengan akun agensi saya dan lain-lain, itu hasilnya cukup gede teman-teman. Dan benar-benar di luar ekspektasi saat saya masuk di Upwork pertama kali.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Di part ketiga ini kita membahas skill dan potensi bayaran yang akan kita terima apabila kita gunakan untuk kerja freelance di Upwork ya. Di part keempat nanti kita akan membahas cara membangun aset digital di Creative Market. Dan di part kelimanya kita akan mencoba pertama kali membuat karya, sehingga teman-teman bisa memantau proses cara memulai atau mengembangkan bisnis online di bidang desain menggunakan Upwork dan Creative Market. Nah, kalau di Creative Market ini kita itu kerjanya sekali teman-teman, dan ini salah satu akun saya menghasilkan 3.727,10 US dollar dengan total pendapatan 5.715 US dollar dengan produk yang terjual 225 dengan konversi 0,4% yang cukup tinggi ya tentunya. Jadi di video berikutnya teman-teman bisa ikuti prosesnya dan bisa praktek juga. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.